warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'ada wa nasara abada wa a'azza jundahu wa hazzama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ursi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Faqad faza muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala muzakkara bizalik, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa min zawjiha fabatha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Mengawali pertemuan kita di Idul Adha kali ini, kita orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah, diringankan langkahnya menuju tempat ini, merefleksikan tentang hidup dan kehidupan yang telah kita jalani. Dan insya Allah kita berikhtiar dan berdoa agar Allah menjadikan Idul Adha kali ini menjadi Idul Adha yang paling berkualitas, Idul Adha yang paling terbaik dari sekian Idul Adha yang telah kita lalui. Olehnya, atas semua nikmat, semua keberkahan, kesempatan untuk menghiasi dan mengisi hidup ini untuk memperoleh ridha Allah. Atas itu semua kita berucap kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagimu, wahai Zat yang mengetahui, Maha Kuasa atas segalanya. Jemaah Idul Adha yang sama dimuliakan oleh Allah, berselawat kita kepada Rasulullah setiap saat,
menit, setiap kesempatan. Karena prinsipnya kita berhutang jasa kepada Rasulullah yang sangat mencintai kita, sangat menginginkan umatnya itu untuk masuk ke surga bersamanya, sangat mengharapkan hati kita lembut, mempertuhankan hanya Allah, mengikuti tuntunannya. Menjelang wafatnya, baginda Nabi mengatakan, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bagaimana nasib umat ketika dibangkitkan nanti? Yang pertama kali dibangkitkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bertanya kepada malaikat Jibril dan Mikail, bagaimana nasib umatku, wahai Jibril? Kita yang dipikirkan dan didoakan oleh baginda Nabi. Sangat sombong jika kita tidak mau berselawat kepada Nabi. Allah dan Rasulnya berselawat kepada Nabi, maka marilah kita berselawat dengan sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat yang simpel dan sangat sederhana, tapi maknanya sangat mendalam dan sangat luar biasa. Allahu Akbar. Semua hidup dan kehidupan ini menjadi kecil di hadapan Allah. Allahu Akbar. Semua penguasa-penguasa manusia, Fir'aun dan bala tentaranya, Namrud dan bala tentaranya, semua kecil di hadapan Allah. Allahu Akbar. Semua rudal-rudal hipersonik yang berseliweran di timur tengah kecil di hadapan Allah. Kalimat inilah sebagai penanda ketika masuk waktu 10 Zulhijjah, kita dengungkan, kita lantunkan, menandakan kecil kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Tanamkan itu di hati kita. Tidak ada apa-apanya dengan pencapaian kita saat ini. Kecil semua di hadapan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika mau memasuki Zulhijjah, maka kepada para sahabatnya Nabi berkata, ma min ayyamin al-amalu as-salih fihinna ahabbu illa Allah min nadhilin ayyamil asr. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada 10 hari di awal Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah, wala al-jihadu fisabilillah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu termasuk jihad di jalan Allah? Qala wala al-jihadu fisabilillah. Kata Nabi, termasuk jihad fisabilillah, dikalahkan oleh pahala di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja bin nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seorang yang keluar di jalan Allah dengan hartanya, dengan nyawanya,
berjihad di jalan Allah, dan dia wafat tidak kembali, maka pahala di 10 hari Zulhijjah pertama itu hanya dikalahkan oleh seorang yang terbunuh atau wafat berjuang berjihad dan dia tidak kembali. Jemaah Idul Adha yang sama dirahmati Allah, Idul Adha atau Idul Kurban, artinya kembali. Kita kembali, dan pada akhirnya kita pun akan kembali kepada Allah. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Allah berkata, dan setiap umat, setiap kita itu punya batas ajal, batas kehidupan. Jika telah sampai batas itu, tidak ada yang bisa memajukan dan tidak ada yang bisa mempercepat, memundurkan barang sedetik pun. Ayat lain mengatakan, aina man takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Walaupun kalian berada di benteng-benteng yang tangguh dan kokoh, walaupun kalian di sekeliling kalian adalah dokter-dokter ahli sedunia, berkumpul satu dunia menjaga kamu, maka kematian itu akan tetap datang kepada ingin kembali. Kita akan kembali. Kurban artinya kedekatan yang berlebih. Idul Kurban artinya kembali untuk dekat kepada Allah. Maka momen Idul Adha menjadi media, menjadi sarana yang disiapkan oleh Allah agar setiap kita, setiap umat Rasulullah SAW selalu merefleksikan dirinya sehingga dia kembali untuk senantiasa dekat kepada Allah. Dan Allah hebatnya, kasih dan sayangnya Allah kepada kita menyiapkan tiga amalan khusus di bulan Zulhijjah yang esensinya nanti akan bertemu dengan ketakwaan. Yang pertama haji. Al-haju Arafah, kata Nabi. Haji itu sama dengan Arafah. Posisi dan puncaknya di Arafah. Apa dikerjakan di Arafah? Lakukan wukuf. Prinsipnya bukan hanya itu. Ketika jamaah haji saudara-saudara kita di seluruh dunia berada di Arafah, mereka sedang merefleksikan tentang hidup dan kehidupan ini. Ada pertanyaan yang harus dijawab di dalam hati. Mengapa hati saya senantiasa jauh dari Allah? Mengapa sampai umur sebegini saya masih terlalu jauh dari Allah? Apa yang menghalangi? Apa yang menghambat sehingga saya bermalas-malasan untuk sholat? Ketika kumandang azan, saya lewat saja. Saya berlalu lalang dengan aktivitas-aktivitas lain. Kenapa saya hanya mau menghadiri undangan-undangan manusia, sementara undangan Allah setiap hari saya lewatkan? Dia merenung dan berpikir apa sifat-sifat buruk yang ada di dalam dirinya. Dia buruk terhadap suaminya, dia buruk terhadap istrinya, dia memperlakukan anak-anaknya dan tidak mau mempedulikan mereka semua. Mereka mesti merefleksikan itu ketika di Arafah. Dan pada puncaknya, ketika dia menemukan penyebab dia jauh dari Allah, menemukan penyebab dia sering emosi, sering marah, menemukan penyebab dia kikir dengan tetangga, dia sering berselisih paham dengan rekan-rekan, maka
berikutnya adalah melempar jumroh. Asasinya adalah melempar jumroh itu melempar sifat-sifat buruk, sifat-sifat hewani yang ada pada dirinya. Melempar sifat-sifat buruk yang dipengaruhi oleh nafsu, yang dipengaruhi oleh iblis dari dalam dirinya. Dan meninggalkan buruknya sehingga tertinggal hanya baiknya, namanya birrun. Ketika dilekatkan pada orang, pada manusia, namanya mabrurun. Sehingga kita sering mendengar haji mabrur. Artinya orang-orang yang sudah berhaji, dia tinggalkan semua buruk-buruknya, dia lempar semua sifat hewani, tinggal pulang dia dari Mekah ke kampung halamannya, yang tertinggal adalah sifat-sifat baiknya. Itulah yang disebut haji mabrur. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga seluruh jemaah haji kita dari mana saja mereka berada dari seluruh dunia itu akan menjadi haji yang mabrur. Jemaah salat Idul Adha yang sama dirahmati Allah, ketika selesai melempar jumroh, kemudian jemaah haji menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, kemudian berucap, inni wajahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepadamu, wahai Allah, Tuhan Rabb semesta alam, yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Pulang-pulang insya Allah dia menjadi haji yang mabrur. Yang kedua, Allah memahami benar bahwa tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Maka Allah persiapkan ibadah-ibadah yang lain, namun esensinya sama dengan ibadah haji. Bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka pengganti ibadah itu adalah ibadah kurban. Nabi SAW bersabda, jika ada umatku yang di awalnya telah berniat untuk berkurban, ketika memasuki 1 Zulhijjah, maka janganlah dia memotong kuku-kukunya, baik kuku tangan maupun kuku kaki, termasuk semua bulu-bulu yang ada pada dirinya, hingga hewan kurban itu disembelih. Untuk apa? Harapannya segala kotoran, segala dosa yang melekat di bulu-bulu dan di kuku-kuku itu nanti akan bersamaan berguguran ketika hewan kurban yang dia niatkan itu disembelih. Namun sebelumnya kita telah melaksanakan ibadah tanggal 1 sampai tanggal 9. Kita pun di Indonesia yang tidak berhaji disunahkan untuk merefleksikan diri. Kenapa saya sering emosi dengan anak-anakku? Kenapa saya sering marah dengan istriku? Kenapa saya sering marah dengan suamiku? Kenapa saya sering kalau melihat tetanggaku sakit hatiku? Direfleksikan semua itu sampai kita menemukan titik bahwa semua sifat-sifat buruk yang ada di diri kita itu dipengaruhi oleh nafsu, dan nafsu itu dipengaruhi oleh iblis. Ada dua yang selalu bergejolak di dalam diri kita ini.
Yang pertama, fujur. Yang kedua, takwa. Fujur itu sama dengan nafsu. Dan itu, nafsu itu dipengaruhi oleh iblis. Dan ada dua jalan ketakwaan. Selalu dua itu yang selalu berperang di dalam diri kita. Manakala yang keluar itu ucapan-ucapan yang penuh hikmah, ucapan-ucapan nasihat, ucapan-ucapan yang membuat hati dan jiwa ini tenang, teduh, maka pergolakan di dalam diri kita dimenangkan oleh ketakwaan yang dibisikkan oleh para malaikat. Tapi manakala yang keluar itu ungkapan-ungkapan yang memaki, ungkapan-ungkapan yang menyakitkan hati, ungkapan-ungkapan yang kasar, maka yang merdeka, yang menang di dalam pergolakan itu adalah fujur yang dibisikkan oleh iblis. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam sudur. Satu bentuk yang metafisik yang tidak nampak oleh mata, tidak nampak oleh alat-alat canggih di kedokteran, yang tempat itu digunakan oleh iblis untuk mengotak-atik, membolak-balikan hati agar hati kita cenderung ke hal yang buruk. Sudur. Di dalam sudur itulah qalbu. Qalbu itu berbolak-balik. Hari ini dia baik, besok dia buruk, besok dia buruk, besok dia buruk. Dan fakta menyatakan lebih banyak keburukan yang nampak daripada kebaikan. Manakala kita sudah menelaah itu, bertemu kita bahwa yang mempengaruhi hati saya selalu bergolak, hati saya selalu membenci tetangga saya, membenci keluarga saya, baru kita sadar sambil bertakbir Allahu Akbar, aku temukan penyebab aku jauh dari Allah. Ini adalah bisikan setan, bisikan iblis. Pada saat itu, ketika hari pemotongan berkurban, maka ditelaah semua itu yang nanti berkurban, ditelaah semua itu sifat-sifat buruk kepada kita, di diri kita. Maka bersamaan dengan itu, ketika tukang sembelih hewan disimbolkan sifat-sifat buruk yang ada di diri kita itu adalah hewan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Allahu Akbar, kita potong, kita putus semua sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita. Kemudian setelah itu, para keluarga yang berkurban juga sama menghadap ke kiblat dan mengucapkan ucapan yang sama dengan orang yang berhaji. Inni wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sama ucapannya, sama permintaannya, sama-sama menghadap ke arah kiblat, sama-sama mengucapkan ucapan yang sama dengan orang yang berhaji. Dan insya Allah ibadah kurbannya juga menjadi ibadah kurban yang mabrur. Hilang buruknya, tertinggal hanya kebaikannya. Hilang sifat-sifat hewan yang ada di diri kita, yang tertinggal adalah sifat-sifat baiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga, jika kita belum mampu untuk berhaji, atau kita pun belum mampu untuk berkurban karena kebutuhan masih banyak, belum kebutuhan anak-anak, kebutuhan istri, kebutuhan keluarga banyak, Allah masih menyiapkan satu ibadah untuk kita, yaitu berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah atau puasa Arafah. Sama dengan orang di padang Arafah,
Mereka berkontemplasi, merefleksikan. Sama ketika kita berpuasa, juga berkontemplasi, memikirkan, merefleksikan diri kita. Apa yang menyebabkan saya sampai jauh dari Allah? Apa yang menyebabkan sampai masjid-masjid itu kosong? Andaikan masjid-masjid itu penuh seperti ini salat subuhnya, insya Allah Palestina akan segera merdeka. Tapi faktanya adalah ketika salat subuh jamaah tidak penuh satu salat. Kalau seperti itu berarti saudara kita Palestina masih sangat jauh dari kata merdeka. Olehnya ketika kita temukan pada saat berpuasa Arafah itu, kita temukan titik, kita temukan penyebab kita jauh dari Allah, kita masih malas untuk beribadah, maka segera bertakbir, ucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku semua, jika ada yang belum tersentuh dengan apa yang kami sampaikan, beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan-jangan hati kita masih begitu jauh dan masih tertutupi oleh banyaknya kesalahan, banyaknya cinta dunia yang setiap hari kita lakukan. Terus merefleksikan diri. Kenapa saya belum terpanggil untuk senantiasa dekat dengan Allah? Wa ma hazihi hayatud dunya illa lahu wa la'ibah. Kata Allah, sungguh dunia itu, kehidupan dunia itu benar-benar kehidupan yang penuh sedah gurau belaka, penuh dengan sandiwara. Hari ini kita berada pada peran-peran yang berbeda. Ada yang berperan sebagai guru, ada yang berperan sebagai polisi, ada yang berperan sebagai tentara, ada yang berperan sebagai tentara. Tapi coba cek, apakah peran-peran itu semua telah mendekatkan kita kepada Allah? Atau jangan-jangan peran-peran kita sebelumnya yang tidak seperti ini, malah kita pada saat itu lebih dekat dengan Allah dibandingkan peran-peran dan jabatan-jabatan yang kita miliki saat ini, justru menjauhkan kita dari Allah karena kesibukan kita, kesibukan dunia yang nantinya akan menderah kita. Olehnya, mari kita renungkan ini. Kalau sampai dengan hari ini, sampai detik ini kita masih jauh, cek, jangan-jangan hati kita penuh dengan kotoran. Jika saat ini hati kita penuh dengan kotoran, segeralah kembali kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Masih ada waktu 3 hari setelah ini yang disebut hari Mina atau hari Tasyrik. Hari yang disiapkan juga oleh Allah untuk berkurban, dan kita merefleksikan diri. 11, 12 dan 13 Zulhijjah, mulai Kamis, Jumat dan Sabtu, masih ada waktu. Kasih dan sayangnya Allah selalu menyiapkan kita waktu-waktu untuk kita kembali dan terus kembali kepada Allah. Untuk menutup khutbah ini, mari kita merefleksikan tentang diri kita. Kesalahan apa yang telah kita lakukan seumur hidup kita ini? Kepada Allah kita memohon, kepada Allah kita meminta, lembutkan hati, aminkan doa kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi wa ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah ya Allah, bagimu segala pujian, untukmu segala sanjungan, karena Engkaulah pemilik jagat raya ini. Engkau pemilik segalanya. Engkau mengetahui
apa-apa yang tersembunyi di langit dan tersembunyi di perut bumi. Engkau pun mengetahui apa-apa isi dari hati kami semua. Allahumma ya Allah, berkat kemurahan, keagungan dan nikmat yang Engkau beri, pagi ini kami memulai ibadah ini dengan harapan memperoleh ridho-Mu, memperoleh yang terbaik dari-Mu. Olehnya, jadikan ibadah kami ini sebagai wujud pengabdian kami kepada-Mu, dan catatlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang maha pengampun. Engkau mencintai orang-orang yang datang kepadamu meminta ampunan kepadamu. Engkau mencintai orang-orang yang mengakui kesalahannya dan dia beristighfar meminta ampunan kepadamu. Hapuskan ya Allah sekelam apapun hari-hari yang kami jalani. Hapuskan ya Allah sebusuk apapun aib-aib yang telah kami perbuat. Bukakanlah hati kami agar dapat mengenal arti hidup ini. Tuntun ya Allah agar setiap langkah dari umur yang tersisa ini bersih di jalan-Mu. Muliakan akhlak dan sikap kami ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah. Lembutkan pula hati orang-orang yang kami kasih dan kami sayangi ya Allah. Anak dan istri-istri kami, suami dan orang-orang tetangga keluarga kami ya Allah. Indahkan pribadi kami ya Allah. Jadikan kami contoh kebaikan bagi umat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan sisa umur kami ini benar-benar umur yang bermanfaat. Titipkan kepada kami rezeki yang halal ya Allah, rezeki yang barokah, dan jadikan kami jalan kecukupan bagi hamba-Mu yang fakir dan miskin. Titipkan kepada kami kekuatan agar kami bisa menjadi jalan pertolongan bagi hamba-Mu yang lemah. Ya Allah, di suasana Idul Adha ini terkenang, terbayang dan teringat orang-orang yang kami cintai. Ayah dan ibu kami yang jauh di sana, di seberang lautan ya Allah, di seberang pulau ya Allah, bahkan di alam yang berbeda ya Allah. Istri, suami dan anak-anak kami serta saudara-saudara kami, kasihi dan sayangi mereka semua. Jika mereka masih hidup, beri kekuatan, kesehatan dan keafiatan kepada mereka. Bimbing mereka agar tetap di jalan. Ibu yang mengandungkan 9 bulan 10 hari, berat mereka ya Allah ketika mereka menghidup, ketika mereka membawa kami 9 bulan kami tumpangi rahimnya ya Allah. Mereka susah untuk makan, susah untuk tidur. Mereka nyawa ya Allah ketika mereka melahirkan kami, bercampur darah, keringat dan air mata ya Allah. Tapi kami sebagai anak, ketika kami dikatakan sudah berhasil, kami malas untuk menghubungi dan mengucapkan selamat, mengucapkan salam kepada mereka. Bahkan penghasilan kami pun kami berhitung untuk mengirimkan kepada mereka ya Allah. Betapa banyak dosa kami ya Allah, betapa banyak dosa kami ya Allah pada kedua orang tua. Allahumma ya Allah, jika mereka telah mendahulukan, kami mohon kepadamu dengan ibadah yang kami lakukan. Berkahi kehidupan mereka ketika mereka hidup bersama kami. Terima seluruh amalan ibadahnya ya Allah. Hapuskan segala dosa, terangi dan terangilah kuburan mereka ya Allah. Gembirakan mereka dengan doa yang kami kirimkan kepada mereka semua. Allahumma ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami berharap tahun depan kami dipertemukan dan diperjumpakan lagi dengan Idul Adha. Dan kami berjanji ya Allah, berusaha, berikhtiar bahwa kami semakin dekat dan semakin dekat kepada Rabb,
andaikan Engkau takdirkan kami untuk tidak bertemu lagi dengan Idul Adha, kami mohon kepadamu, wafatkan kami. Ustun qalbina. Ketika kami sedang salat, ya Allah, ambillah nyawa kami. Ketika kami bertadarus, ya Allah, ambillah nyawa kami. Jangan Engkau tarik nyawa kami, ya Allah, ketika kami melakukan maksiat kepadamu. Setelah orang-orang memaafkan kami wafat, ya Allah, wafat dengan kebersihan di sisi. Dan Engkau sambut kami, ya Allah. Engkau sambut kami, ya Allah. Engkau sambut, Engkau kumpulkan kami bersama orang-orang bertakwa kepadamu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon darimu keridhaanmu dan surgamu, dan kami berlindung denganmu dari murka dan siksa api neraka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.